ini di sekitar Danau Tiberias banyak pertanian. Konsumsi air global untuk pertanian itu 93%. Israel itu daerah arid secara iklim, klimatologis. Berbeda dengan Indonesia tadi. Ya. Di sekitar Danau Tiberias juga, kalau saya lihat dari analisis satelitnya, itu terlihat ini banyak juga aktivitas pertanian di sana. Ya. Jadi di sekitar ini, di sekitar Danau Tiberias banyak pertanian, banyak kegiatan pertanian karena terlihat dia vegetasinya itu sangat sistematis atau rapih kalau dari atas. Kalau dari atas foto udara itu terlihat sepertinya rapih gitu. Jadi saya lihat itu adalah pertanian. Oke. Jadi sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa aktivitas pertanian itu bertambah atau meningkat intensitasnya di Israel, khususnya di Danau Tiberias khususnya. Karena kenapa saya sebut Danau Tiberias? Karena jika kita melihat petanya, itu kenaikan yang terjadi itu pasti banyak di daerah-daerah utara Israel. Oh ya. Yang notabene itu merupakan lokasi geografis dari Danau Tiberias. Ya. Karena di daerah selatan Israel itu cenderung daerah gurun ya. Jadi dia memang benar-benar tidak ada jarang adanya vegetasi gitu di sana. Nah gitu. Lalu sampai mana tadi? Oh iya tadi karena ada peningkatan vegetasi dan ada juga bisa jadi adanya peningkatan kegiatan pertanian di sana. Implikasinya apa sih kalau misalkan terjadi peningkatan kegiatan pertanian di sana? Ada yang bisa jawab teman-teman? Nggak bisa ya, nggak bisa berini ya. Tanah pertanian ada. Nah, implikasinya apa? Penggunaan air, penggunaan sumber air di sana pasti jauh akan meningkat. Gitu. Kenapa saya bilang jauh akan meningkat? Secara global nih ya, secara global, ntar buka Google dulu. Nah, secara global itu dari 3 sektor nih ya, dari 3 sektor. Yang pertama pertanian, lalu industri, lalu domestik. Kira-kira yang kebutuhan airnya paling tinggi sektor apa? Domestik, industri, pertanian. Berdasarkan data dari FAO, itu konsumsi air untuk industri itu hanya 4%. Hanya 4%. Lalu untuk pertanian berapa persen? Coba. Untuk pertanian kira-kira. Nah, ini baru nih dapat hadiah. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada yang bisa jawab. Ya, berarti hangus. Untuk pertanian berapa persen, teman-teman? 93%. Bayangkan. Konsumsi air global untuk pertanian itu 93%. Industri aja yang katanya kapitalis, yang katanya eksploitatif itu cuma 4%. Cuma 4%, Mang Toke. Itu ada Mang Toke katanya industri. Sedangkan sisanya atau 3%-nya itu milik domestik. Jadi bisa dibayangkan ketika ada peningkatan kegiatan pertanian di suatu wilayah, dan yang pastinya penggunaan konsumsi air ini pastinya water availability-nya itu dari daerah aliran sungai yang ada pastinya. Iya nggak sih? Dan dalam hal ini konteksnya ini adalah
reservoirnya adalah si apa namanya? Si Danau Tiberias. Gitu. Ini kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan nih coba. Itu ada Araditiani. Mereka di Israel memanfaatkan air hujan bukan sih buat pertanian. Mungkin bisa pemanfaatan kalau kita lihat Israel itu daerah arid secara iklim, klimatologis. Berbeda dengan Indonesia tadi, Mas Araditiani. Mbak itu Mbak. Mbak, maaf Mbak. Nah, kalau kita negara tropis kayak di Indonesia, mungkin masih sensibel atau masih mungkin ketika kita menerapkan sistem-sistem tanda hujan atau memanfaatkan hujan. Bayangkan ketika di daerah kering, daerah arid seperti di Israel, Arab Saudi, Syam, Libanon, yang curah hujannya itu, ya Allah, mungkin hanya 5% atau sekian persen dari Indonesia. Ketika kita melihat bagaimana konsumsi pertanian yang sangat tinggi tadi, sampai 93%, sepertinya agak kurang relevan ketika misalkan hanya menggunakan hujan di sini. Hujan. Ya, sehingga pasti dia memanfaatkan reservoir yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang paling mungkin lah ya. Saya nggak bilang ini Danau Tiberias akan habis karena pertanian gitu. Saya nggak bilang. Cuman yang paling relevan ketika kita melihat ini adalah dari reservoir atau dari watershed yang ada di Israel itu, yaitu sungai Danau Tiberias itu yang dialiri sungai Jordan ya. Jadi di situ sungai Jordan, reservoirnya adalah Danau Tiberias. Jadi seperti itu. Ya tadi pertanyaan dijawab tadi ya Pak ya. Udah dijawab ya. Tadi siapa? Bun Nela nanya penyusutannya karena apa? Tadi ini udah dijelasin tadi ya. Udah terjawab. Nah, gitu. Ini bisa jadi kan. Saya prospeksinya gitu. Saya nggak bilang ini karena apa, tapi sepertinya prospeksinya ketika kita melakukan prospeksi itu karena kegiatan-kegiatan ini. Yeah. Di samping variabilitas iklim yang terjadi di daerah tersebut. Ya. Okay. Nah, seperti itu. Tadi yang gitu ini ya? Bro, yang cara ngitung volume udah tadi ya berarti ya? Tadi pakai apa? Cara ngitung volume, gitu. Jadi kalau cara ngitung volume, dari informasi penyusutan yang hanya luasan, dari citra Landsat, itu saya elaborasi atau saya integrasikan dengan data batimetri di Danau Tiberias atau data kedalaman Danau Tiberias. Sehingga luasan dikali tinggi akan menghasilkan volume gitu.